Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mariam Fadila dengan nomor induk mahasiswa 289215013 dari Prodi Manajemen B2. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Imhar SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional untuk memenuhi ujian akhir semester. Daya saing merupakan kemampuan hasil produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dan dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Liberalisasi perdagangan kini telah menjadi fenomena dunia. Hampir di seluruh negeri, sebagian anggota masyarakat internasional masuk dalam blok-blok perdagangan bebas ataupun menjalin hubungan bilateral untuk menjalankan perjanjian perdagangan bebas. Blok-blok perdagangan bebas atau Free Trade Area (FTA) adalah kesepakatan liberalisasi perdagangan yang dibentuk oleh beberapa negara. Daya saing ekonomi. Daya saing adalah kemampuan komoditi untuk masuk pasar dalam atau luar negeri. Berikut mengapa daya saing diperlukan. 1. Mendorong produktivitas dan kemampuan mandiri. 2. Dapat meningkatkan kapasitas ekonomi. 3. Kepercayaan pada mekanisme pasar. Cara meningkatkan daya saing yaitu dengan cara 1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi. Pengertian produksi ini sendiri adalah proses pengelolaan barang mentah menjadi barang yang siap dijual ke pasaran. Kedua, memperluas jaringan pemasaran. Ketiga, meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK, serta internet termasuk pemasaran dan lobby. Daya saing dalam perusahaan. Menurut Porter tahun 2008, daya saing perusahaan merupakan bagian daripada adanya suatu bentuk kemampuan atau keunggulan yang dipergunakan sebagai rencana strategi dalam menciptakan bagian daripada akumulasi nilai perusahaan dan tidak dilakukan oleh pesaing dan sulit untuk ditirukan oleh pesaing. Dan menurut Hadriani tahun 2011, daya saing merupakan bagian daripada adanya tingkat sampai sejauh mana suatu bentuk korporasi dapat dengan mudah untuk memenuhi permintaan pasar, baik domestik maupun internasional dalam urusan memproduksi barang dan jasa. Contoh daya saing perusahaan 1 yaitu Facebook. Pemilik Facebook yang sampai saat ini terus merajai perekonomian di dalamnya, seperti menguasai akun WhatsApp, menguasai akun Instagram, dan beberapa media sosial lainnya. Keuntungan dan perusahaan yang dapat meningkatkan daya saing antara lain, ia akan mampu keluar dari zona bahaya atau kebangkrutan sebab hanya dengan cara demikianlah perusahaan dapat berjalan dengan normal. Disinilah terlihat bahwanya daya saing juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompetitif dan mampu meningkatkan hasil-hasil produksi perusahaan. Berikutnya yaitu liberalisasi perdagangan. Perdagangan atau transaksi internasional pertama kali dikembangkan di negara-negara Eropa dan kemudian Asia dan Afrika, yang kemudian muncul slogan-slogan seperti pasar bebas, perdagangan bebas, deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan kebebasan dan sumber-sumber yang harus diberikan kepada berbagai perusahaan untuk beroperasi. Pada saat yang sama menuntut minimalisasi campur tangan pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan liberalisasi perdagangan. Dalam perjalanannya, perkembangan liberalisasi perdagangan melalui beberapa periode yang cukup panjang. Berikut ini periodisasi dalam proses perkembangannya. 1. Periode merkantilisme. 2. Zaman keemasan atau perdagangan bebas. 3. Fragmentasi dan disintegrasi di Eropa. Dampak liberalisasi terhadap sektor industri yaitu 1. Semakin terbuka akses industri domestik terhadap pasar internasional. 2. Bisa mematikan industri lokal yang punya daya saing sangat rendah. Berikut adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.